Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi tafarrada fi mulkihi wa baqa wa taqaddasa fi azaliyatihi fala aynun tara. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'duh. Yang sama-sama kami muliakan para asatid wal asatidah, para hadirin wal hadirat, para pemirsa Damai Indonesiaku yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan adalah sunnatullah. Perbedaan adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Falan tajida li sunnatillahi tabdilah walan tajida li sunnatillahi tahwila." Dua ayat ini menginformasikan kepada kita semuanya bahwa sunnatullah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tiada seorang pun yang bisa merubah, tiada seorang pun yang bisa menggantinya. Bahkan lebih jelas, lebih terperinci lagi disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatan lil alimin." Wa min ayatihi, dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, khalqus samawati wal ardh, adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Langit tidak hanya satu bentuk saja. Langit tidak hanya satu warna saja. Tapi bagaimana hebatnya Allah menciptakan berbagai macam planet, dan di sana ada matahari, di sana ada bulan-bulan, berbagai macam makhluk Allah yang diciptakan di langit. Tidak hanya di langit tapi di buminya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya satu warna saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung, bagaimana Allah menciptakan lautan-lautan, segala macam makhluk Allah diciptakan, dan itu merupakan ketentuan-ketentuan Allah, sunnatullah, dan itu merupakan sunnatullah. Bahkan ayat ini diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." Dan Allah menciptakan berbagai macam bahasa, berbagai macam warna kulit, berbagai macam etnis, berbagai macam budaya, berbagai macam adat istiadat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita bisa muhasabah, kita merenungkan bagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keluarga saja, ayahnya satu, ibunya satu, bisa berbeda-beda anaknya. Karakternya berbeda, wajahnya juga bisa berbeda, tingkah lakunya juga bisa berbeda. Bahkan DNA-nya juga berbeda, bahkan sidik jarinya pun berbeda. Dan ini merupakan luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ditutup oleh Allah, "Inna fi dzalika laayatan lil alamin." Sesungguhnya tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan orang-orang yang mengenal kepada Allah, mengetahui kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin wal hadirat, para pemirsa Damai Indonesiaku, mari kita sama-sama jadikan perbedaan-perbedaan itu merupakan kekuatan untuk membangun peradaban kita bangsa Indonesia menuju bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang kita miliki
dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Rote, jangan sampai menjadi penyebab perceraian di antara kita. Dan itu merupakan hasanah yang sampai kapanpun kita jaga. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat, para pemirsa Damai Indonesiaku, tidak semudah yang kita ceramahkan Bapak Ibu. Tapi untuk menyambung perbedaan-perbedaan itu, paling tidak ada 4 konsep yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita harus bersahabat dengan alam yang kita miliki ini. Boleh kita mengelola alam yang ada. Indonesia luar biasa kaya raya dengan segala macamnya. Tapi hati-hati kita mengelola alam. Karena alam itu punya kontribusi yang sangat jelas untuk kelangsungan kita. Untuk kelangsungan duriyah-duriyah, keturunan-keturunan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Yang kedua, mari kita membangun ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar manusia untuk menyatukan perbedaan yang kita miliki. Sehingga Amir bin Uqbah pernah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Amir bin Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Aku beritahukan akhlaknya penduduk dunia dan penduduk akhirat. Yang pertama adalah tasilu man qata'aka, sambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua adalah berikan kepada orang yang tidak memberi, bantu kepada orang yang tidak membantu. Dan yang terakhir adalah wa ta'fu amman zalamaka, maafkan kepada orang yang menzalimi. Dan konsep yang ketiga dan keempat adalah membangun hubungan ukhuwah diniyah, persaudaraan antar umat beragama. Perbedaan agama itu pasti. Walau syaa rabbuka la'amana fil ardi kulluhum jami'ah. Kalau Allah mau semuanya jadikan satu agama, tapi Allah tidak mau. Maka mari kita jaga toleransi antar umat beragama. Yang terakhir adalah bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah. Di kalangan umat Islam, perbedaan-perbedaan itu suatu keniscayaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Kita orang mukmin itu bersaudara, perlu rekonsiliasi. Walaupun beda pendapat, apalagi beda pendapatan, jangan sampai cerai-berai di antara kita. Nabi mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan di antara kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, guru-guru kita. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa berada dalam pemeliharaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Mas Sofyan dan Mbak Ismi selaku pengatur acara, segenap jamaah dari Masjid Jami Al-Azhar Jaka Sampurna, dan juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, yang mudah-mudahan semua kita insya Allah berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang sejatinya harusnya kita sebagai seorang muslim dan muslimah senantiasa menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Dalam Islam kita tidak diajarkan untuk membeda-bedakan. Tidak diajarkan untuk merasa diri kita lebih hebat dan lebih mulia daripada orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan dengan sangat jelasnya. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat ini Allah menjelaskan dengan begitu jelasnya bahwa Allah